Doa selesai. Oke, sebelum sudah berdoa, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu, apresiasi rasa nasionalisme kita ya, bangsa kita. Dan rasa terima kasih kita untuk para pahlawan yang telah memerdekakan Indonesia ini. Karena dari dampak yang akan kita nanti bahas itu mengenai bagaimana Indonesia kedepannya. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sudah ya. Sekarang kita ujian buku yang sudah hadir, ada yang tidak hadir atau sakit? Ada. Ade Rahma ada. Anu Sukarti, Ajra hadir. Dede Dianti, Dewi Aum, Fitriana, Irna, Hana, Lesti, Nabila, sakit apa Nabila? Mudah-mudahan yang sakit segera disehatkan kembali ya. Nesli, Ida, Emmanuel Lisa, Rizka, Selvi, sakit apa? Sipa Mutmainah, Siti Tista, Siti Jenat, Suci Rahayu, Tahira,
berupa masa atau menyiarkan agama Kristen atau gospel. Yang ketiga, cek mencari kejayaan. Itu ya dari pembahasan yang kemarin kita bahas. Walaupun mungkin ada yang sudah lupa ya, padahal dia baru bertemu minggu kemarin, belum ada 1 bulan. Kalian sudah lupa ya, padahal sejarah tidak sesulit produktif atau kimia. Kita sering bilang ya, oleh yang susahnya di pelajaran sejarah apa? Menghafal, yaitu tanggal, tahun, tempat kejadian atau itu sulit ya? Sulit banget. Mudah-mudahan minggu kemarin yang kita pelajari tentang kedatangan bangsa Barat bisa dikenal lagi, dihafalkan lagi ya, bisa diingat lagi oleh kalian, karena mungkin sejarah itu adalah sesuatu hal yang sangat penting kalau misalkan kalian gali, karena kalau kita tidak paham tentang sejarah, mungkin kita tidak akan tahu siapa tokoh tersebut, siapa yang memerdekakan bangsa ini, anggota atau datang ke negara Indonesia ada sahabat, mungkin kita tidak akan tahu atau tidak akan mengenali sama sekali. Makanya kenapa sejarah penting dalam kehidupan kita ya, walaupun masa lalu, soalnya ibu sama ayahnya dia sudah itu masa lalu cuma makin diingat baik. Salah sama kurang kan belajar teh di masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang. Nah, makanya kurang diingatnya masa lalu itu penting karena untuk belajar dari kesalahan yang sudah kita buat jadi lebih baik. Asalkan satunya dalam hidup kita jangan pernah membuat kesalahan. Sebisa mungkin ya, walaupun mungkin kita hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, tapi memperbaiki kesalahan itu harus. Terus di sini ibu memotivasi kalian ya, ada beberapa gambar atau dari PowerPoint yang saya buat dari pembahasan kemarin, masih ada bahas lagi ya. Ini masuk saja yang minggu kemarin. Ibu sekarang yang akan kita bahas itu adalah apa? Dampak penjajahan tujuan pembelajaran kita hari ini apa? Tujuannya tujuan pembelajaran kita di sini adalah peserta didik mampu menganalisis dampak kolonialisme di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Itu ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang akan kita bahas adalah dampak penjajahan.
geraknya dia mengalir dulu. Nah, terus cara kita tadi masih dulu yang itu asas ya banyak itunya yang minggu kemarin kita sudah bahas. Sekarang kita membahas tentang dampak bahas bersama kelompok masing-masing memperlihatkan gambar terlebih dahulu. Tadi kali nggak? Ini ulas lagi ya yang minggu kemarin maksudnya dan berkembangnya kolonialisme di Indonesia. Ini ada yang kedua, penjelajahan samudra oleh bangsa barat. Itu ada ya yang kemarin yang sudah dibahas oleh kalian. Mudah-mudahan masih ingat yang seperti tadinya sampai Indonesia sahawae. Sanes Jepangnya menjajah bangsa Indonesia itu setelah bangsa Belanda pada saat itu sudah mulai mengalami pelemahan. Jadi Indonesia dijajah oleh Belanda selama 32 tahun. Negara Jepang menjajah negara Indonesia selama 3 tahun. Jadi yang berkata, ingat kan ya? Yang ketiga, latar belakang penjajahan samudra. Kemarin kita sudah bahas ya tentang Gol, Glory dan Spes. Terus kronologi kedatangan bangsa Eropa mengulas minggu kemarin. Kolonialisme, imperialisme Barat atau di sini ada beberapa imperialisme yang tadinya berasal dari kata imperium. Masih emut kayaknya, emut kene. Kita mau bilang kene. Udah emut kene banyak. Masa penjajahan Portugis. Tadi yang tadi disebutkan ya masa penjajahan Portugis sampai datang ke Indonesia sampai bukan hanya dijajah saja dari kehidupan masyarakat oleh dia dikendalikan semuanya sampai perdagangan sampai emas namun diserahkan membeli makanya kenapa sampai sekarang negara Indonesia masih menjadi orang yang paling terbelakang dari orang-orang Eropa. Jadi kita tidak bisa menjadi raja di negara kita sendiri. Jadi sebaliknya negara kita hanya menumpang di negara sendiri. Kenapa alasannya seperti itu? Alasannya karena para penguasa telah menguasai negara Indonesia sepenuhnya. Jadi kita mau berbuat apapun tidak punya alat apapun makanya. Terus yang ketiga, sebelum selanjutnya di sini ada masa penjajahan Spanyol. Nanti akan kalian bahasnya di dampak penjajahan bangsa Eropa. Terus garis model kelas atau kampus kelas sama saja. Masa penjajahan POC. Terus masa penjajahan POC oleh beberapa tokoh. Di sini ada Pepperwood. Yang kedua oleh Jean Paterson Cohen. Terus oleh Douglas, oleh J.W. Jackson, masa pemerintahan oleh Thomas Stafford Raffles, dan pelaksanaan sistem ekonomi liberal. Pelaksanaan sistem ekonomi liberal di sini
pelaksanaan terhadap Hindia Belanda. Di sini ada perang Aceh, perlawanan dampak penjajahan bangsa Eropa yang kemarin yang sudah dijelaskan pada saat kedatangan bangsa Barat, menyambung sini pembahasan yang akan kita bahas dampak Eropa, dampak penjajahan bangsa Eropa. Ini yang akan kita bahas sekarang. Setelah sudah Ibu jelaskan, ada yang bisa ditanyakan? Bisa yang paham? Bisa memberi naros? Tidak ada. Hari ini saya akan membagi kelompoknya. Ini ada berapa orang yang hadir? Ya, berarti kalau dibagi kelompok semuanya menjadi 20. Berarti 5 orang ya. Itu pindah kayak gitu di sini. Berarti ayah 4, ayah 5. Jangan bahasa 5. Ya sobat? Yes. Di sini akan saya kasih LKPD yang perlu kalian kerjakan setiap kelompoknya. Kelompok 1.
Yang ditanyakan dari video tersebut, kalau ada yang ditanyakan, mau menanyakan dari kelompok atau dari siapa ke orang. Kalau ada yang kalau sudah paham dan sudah paham semuanya. Benar paham semuanya? Dari video yang sudah kita lihat atau sudah kita amati atau yang sudah kita cerna barusan? Sudah? Tidak ada pertanyaan? Kita menanyakan ke satu orang ya. Siapa yang tokoh siapa atau dari mana seorang gubernur dari Belanda yang menjadi pelopor tangan paksa? Yang menjadi pelopor tangan paksa. Siapa? Ada yang tahu? Siapa? Peter. Itunya yang menjadi pelopor tangan paksa. Karena pada saat itu bangsa Belanda atau orang-orang Eropa, kekuasaan yang ada di Indonesia itu ingin sepenuhnya dimiliki
dengan gaji yang ditentukan oleh karena yang enaknya PNS gajinya rageng baheula satu mana diberi katakan bangsa bupati kita pun digaji tapi gajinya tidak selayak itunya dari video dan PowerPoint yang sudah saya jelaskan. Saya sudah membagi kelompok. Di situ sudah ada cara kerjanya oleh kalian oleh tiap kelompoknya. Yang pertama di sini kelompok 1 analisis dampak apa saja pengaruh yang dibawa oleh bangsa barat ke Indonesia. Terus yang kedua, siapa kelompok tadi kedua? Oleh kelompoknya sebutkan itu yang akan dibahas oleh kelompoknya analisis apa ya itu ekonomi, itu sosial budayanya yang yang politik dan pemerintahan. Yang ketiga yang keempat analisis dalam dampak pendidikan. Oke, sekarang diskusikan bersama teman-teman kalian. Maka silakan boleh memakai buku, boleh memakai smartphone kalian. Maka saya akan melihat diskusi kalian nanti oleh setiap kelompoknya. Kalau sudah didiskusikan, dipresentasikannya, dibagi oleh 2 orang dari setiap kelompoknya. Diskusikan sekarang. Diskusikan bersama temannya, ditulis di LKPD yang
pendidikan ini sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya agama Hindu Buddha yang diperkenalkan oleh kerajaan-kerajaan seperti Kutai dan Majapahit. Penyebaran Islam di Indonesia pada abad ke-13, agama Islam membawa sistem pendidikan yang berbasis pesantren di mana para santri mendiami agama dari pengetahuan. Yang menjadi poin utama dalam sejarah pendidikan di Indonesia adalah saat kedatangan penjajah Eropa pada abad ke-16 yang membawa pengaruh besar dalam bentuk sistem pendidikan dan merubah dasar pendidikan di Indonesia secara signifikan. Berikut dampak kolonialisme di bidang pendidikan. Yang pertama, pendirian sebagai lembaga pendidikan formal. 2. Adanya penerapan metode pengajaran darat. 3. Munculnya golongan pelajar. 4. Golongan terpelajar dapat mengenal dunia internasional. Segitu penjelasan dari kelompok 4. Bila ada yang mau ditanyakan. Ada yang ditanyakan dari kelompok 1, 2, 3. Siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini Nisa. Di sini saya dari kelompok 2 ingin bertanya, siapakah tokoh yang pertama kali mengenalkan kita tentang pendidikan? Siapakah tokoh yang pertama kali mengenalkan kita tentang pendidikan? Tokoh yang pertama kali mengenalkan kita tentang pendidikan adalah Raden Mas Suewardi Suedadingrat. Raden Mas Suewardi Suedadingrat. Bisa diingat oleh semuanya? Yang mengenalkan pendidikan kepada kita yang pertama adalah Raden Mas Suedadingrat. Artinya yang pertama mengenalkan pendidikan karena dulu katanya Indonesia hanya ada SKS saja. Ada yang menanyakan selanjutnya? Kelompok mana? Dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga bertanya dari kelompok 3. Apa nama sekolah yang pertama kali didirikan? Sekolah yang pertama kali didirikan adalah Taman Siswa yang didirikan oleh Kiai Haji Hajar Dewantara. Bisa diulangi oleh kelompok 2. Siapa? Taman Siswa yang didirikan oleh Kiai Haji Dewantara. Itu adalah taman kanak-kanak yang diulangi sekurang ayat bahasa artinya di zaman kedatangan aku atau mereka. Karena kan ada itu pertama di awalnya dulu kan hanya ada satu-satunya sekolah begini ada nama kan sekolah di daerah itu yang buat sekolah sekolah di oleh kan di sebenarnya ya SMA ya SMK SMP SMP itu salah kan terus SD mana ada cuma hanya ada satu relatif bangsa Indonesia ayat ini anaknya di sebelah ada SR anak zaman sampai masuk karena
merupakan jabatan yang bersifat turun-temurun. Pengaruh kekuasaan Belanda makin kuat karena ikut mencampuri masalah-masalah di istana. Misalnya pergantian tahta, pengangkatan pejabat kerajaan, hingga menentukan kebijakan pemerintah kerajaan. Dengan begitu, dalam bidang politik, penguasa-penguasa pribumi makin tergantung pada kekuasaan asing. Artinya, kebebasan pemimpin kerajaan dalam menentukan kebijakan pemerintah istana makin menipis. Ada beberapa dampak adanya kolonialisme dan imperialisme di bidang politik Indonesia. Di antaranya, 1. Bupati menjadi alat kekuasaan pemerintah kolonial. 2. Kebijakan raja dicampuri Belanda. 3. Peranan elit kerajaan berkurang dalam politik. 4. Hukum adat diganti dengan hukum peradilan. 5. Kerajaan semakin bergantung pada pengaruh asing. 6. Penerapan sistem pemerintahan tidak langsung. 7. Anti-imperialisme kehadiran di Indonesia. 8. Terbentuknya UU Agraria sehingga pihak asing bisa menahan negara. 9. Jawa menjadi pusat pemerintahan. 10. Mengenal sistem pemerintahan alias politika. Sekian presentasi dari kelompok kami. Di sini kami akan membuka sesi tanya jawab. Silakan. Ayo dari kelompok mana dulu yang mau bertanya ke kelompok 1? Kelompok 2 dulu. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setia Maulia dari kelompok 2. Tadi disebutkan di poin 9 bahwa Jawa menjadi pusat pemerintahan. Apa yang menyebabkan Jawa menjadi pusat pemerintahan tersebut? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 dan pertanyaan dari kelompok 2. Masih semangat tidak? Jawa menjadi pusat pemerintahan karena strategi kolonial mengendalikan elit pribumi di Jawa, yaitu politik dinasti yang menjadi salah satu strategi pemerintahan lewat kepala daerah pribumi.
beritatif. Atau trias politika bisa juga menyebutnya pemisahan kekuasaan, yaitu salah satu landasan dalam sistem pemerintahan. Ada yang mau bertanya lagi? Boleh mengangkat pertanyaan, mau lima juga tidak apa-apa. Kalau ada yang belum paham, ada yang mau menanyakan lagi? Tidak ada. Ada yang mau menambahkan? Tidak, sudah selesai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kelompok satu yang selanjutnya, mau kelompok 2 atau kelompok 3? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya perkenalkan, nama saya Siti Jenazah Zahra dan teman saya yang bernama Irna Budianti. Kami perwakilan dari kelompok 2 ingin menjelaskan analisis kami, yaitu dampak penjajahan bangsa Eropa ke Indonesia di bidang ekonomi. Dampak penjajahan imperialisme atau kolonialisme bangsa Eropa bagi Indonesia pada bidang ekonomi, yaitu penjajahan Belanda melakukan berbagai macam kebijakan di bidang ekonomi yang memiliki 2 konsekuensi. Yang pertama, kebijakan itu merugikan bangsa Indonesia, dan yang kedua, kebijakan itu menguntungkan bagi bangsa Belanda sendiri. Bangsa Belanda melakukan monopoli perdagangan yang dibungkus dengan peraturan-peraturan yang keras dan ketat. Akibatnya, tidak terjadi persaingan dagang yang adil. Justru yang terjadi hanyalah eksploitasi atas nilai-nilai kemanusiaan dan ekonomi. Juga ada kebijakan tanam paksa yang membuat bangsa Indonesia tidak memiliki alternatif dalam menanam tumbuhan. Bangsa Indonesia hanya menanam tumbuhan seperti yang diperintahkan bangsa Belanda. Untuk dampak kolonialisme di bidang ekonomi adalah yang pertama, munculnya kongsi dagang yang memonopoli perdagangan, dan yang kedua, mendorong munculnya perbankan modern di Hindia Belanda, dan yang terakhir dilakukan pembangunan infrastruktur. Sekian analisis dari kelompok kami. Di sini kami membuka sesi tanya jawab dan kami akan menampung pertanyaan lalu menjawabnya. Silakan. Yang pertama yang mau menanyakan dari kelompok mana? Dari kelompok 4 katanya mau menanyakan pertama. Silakan pertanyaannya. Kelompok 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya dari kelompok 4, apakah ada pertanyaan? Terima kasih. Yang lain katanya mau menampung dulu pertanyaannya dari kelompok 3 dulu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka dari kelompok 3. Bertanya, bagaimana perjalanan munculnya perbankan modern di India? Bagaimana perjalanan munculnya perbankan modern di India? Ada yang mau bertanya lagi? Ada yang mau bertanya lagi dari kelompok 1? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disebutkan bahwa
memberikan jaminan emas, perak, perhiasan, dan barang-barang berharga lainnya. Dan untuk kelompok 3, dibangunnya infrastruktur karena kelompok 4, dibangunnya infrastruktur karena tujuan datangnya Belanda ke Indonesia adalah untuk mencari rempah-rempah, maka mereka memerlukan infrastruktur untuk mengangkut pasokan makanan ke negara Belanda. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terakhir kelompok 3 mau ikut semuanya ke depan. Dulunya masih semangat tidak? Semangat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nestina Luna, dan di sebelah kiri saya di sini kami perwakilan dari kelompok 3 untuk menjelaskan tentang analisis apa saja pengaruh bangsa Barat ke Indonesia dalam bidang sosial dan budaya. Dampak kolonialisme dan imperialisme di Indonesia pada masa penjajahan bangsa Eropa, yaitu dampak sosial budaya. Bangsa Indonesia mengalami pada pola hidup masyarakat akibat terdapat pengaruh dari Eropa. Berikut faktor-faktornya. 1. Melemahnya tradisi akibat pengaruh Eropa dan diganti dengan tradisi pemerintahan Belanda. 2. Bahasa Belanda menjadi bahasa sarapan. 3. Hilangnya status kerja menjadi pegawai pemerintahan. 4. Penyebaran Kristen Protestan semakin masif. 5. Munculnya tataran sosial baru. Pada awalnya Indonesia kental dengan feodalisme di mana rakyat dijadikan sebagai bawahan dan jabatan yang paling tinggi dikuasai oleh tuan tanah. Rakyat dan para penguasa pribumi dipaksa untuk tunduk pada bangsa Eropa sehingga menghilangkan peran kerja di Indonesia. 1. Golongan Eropa, orang-orang kaya, pengusaha, dan penguasa. 2. Golongan timur asing, pegawai kantor, petani, pemilik tanah, dan pedagang. 3. Golongan bumi putra, buruh, tani, dan budaya. Pada tahun 1400 sampai 1800, pertumbuhan penduduk sangat rendah hingga sampai pada ke-19 pertumbuhan di Indonesia meningkat. Itu saja analisis dari kelompok 3. Terima kasih. Di sini kami akan membuka sesi tanya jawab. Kami tempuh dulu. Tidak apa yang mau lebih dari 2, kelompoknya mah enggak. Kalau misalkan tidak kasihan sama temennya. Mau lebih dari 3 mah enggak. Ayo pertanyaan yang pertama dari kelompok mana? Kelompok 1 dulu, kelompok 2 dulu. Berarti yang 1 malah. Malah itu kebaikan. Golongan apa saja yang ada pada dampak sosial budaya? Yang mulai katanya mau ditampung dulu pertanyaannya. Enggak, kelompok 1 dulu. Tidak berapa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terjadi tahun berapakah pertumbuhan penduduk yang sangat rendah? Terjadi tahun berapakah Pertumbuhan penduduk yang sangat rendah. ada yang mau menanyakan lagi?
guru tani dan budak. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Terjadi tahun berapa pertumbuhan penduduk sangat rendah? Pada tahun 1400 sampai 1800 pertumbuhan penduduk sangat rendah. Hingga sampai pada ke-19 pertumbuhan di Indonesia meningkat. Dan pertanyaan dari kelompok 4. Jelaskan awal Indonesia dengan feodalisme. Pada awalnya Indonesia kental dengan feodalisme di mana rakyat dijadikan sebagai bawahan dan jabatan yang paling tinggi, dikuasai oleh tuan tanah, rakyat, dan para penguasa pribumi. Dipaksa untuk tunduk pada bangsa Eropa sehingga menghilangkan peran raja di Indonesia. Sekian. Itu saja. Bentar. Ada yang ditanyakan lagi tidak? Bisa dipahami semuanya? Itu saja presentasi dari analisis kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah mempresentasikan dari beberapa kelompok. Kalau ada yang menanyakan lagi dari setiap penjelasannya atau yang dianalisis, mangga, atau ibu yang menanyakan saja kepada kalian. Mau ditanya saja atau mau menanyakan? Menanyakan saja ya ibu ya. Kelompok 1
mengikuti